Ya, kita masih menginvestigasi terkait dengan banyaknya laporan yang berkembang dan kaitannya dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh eh, saudari IWW atau Indah Wayu Widiawati terkait dengan dugaan-dugaan kasus lainnya, yaitu menyangkut pemalsuan dokumen, yaitu pemalsuan data baik itu kwitansi seolah-olah membeli. Jadi seolah-olah membeli yang ditandatanganinya sendiri dan dipalsukan sendiri atas tanah alas hak milik saudara-saudari Asih Astuti. Waktu itu kami sudah mengetahui buktinya, yaitu berupa kwitansi. Tanpa sepengetahuan saya mencuri dari berangkas, dari almari, surat-surat berharga, yaitu beberapa daripada sertifikat yang seharusnya sertifikat itu jatuh ke tangan saya, yang saya simpan atau karena amanat orang tua, di mana sertifikat itu diduga kuat diborkan di beberapa bank, diantaranya adalah di Bukopin, BMT Wastabik, Gabus, terus Koperasi Pegawai Negeri di Tambak Romo, dan KPPN di Pati, juga BTPN di Pati. Jadi saudara Wiwi ini sebelum kabur dari rumah sudah merupakan atau melakukan banyak rekayasa atau semacam permufakatan jahat yang dirancangnya sendiri ataukah bersama-sama dengan orang lain. Dan tidak hanya itu saja, belakangan kita ketahui saudari Wiwi memalsukan dokumen kependudukan, membawa lari surat-surat berharga, diantaranya adalah surat nikah, dan itu sangat sistematis dan sangat cepat, terencana sebelum melakukan aksi kabur dari rumah dengan seorang anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati. Kita tidak langsung meluncur atau menuju untuk melaporkan overspell atau hubungan-hubungan perkelaminan atau perzinaan, tidak, karena ini sifatnya adalah penelitian internal, intelijen, pelanggaran disiplin etika seorang PNS, diantaranya adalah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, yang itu menjadi tanggung jawabnya, dan melakukan penipuan dalam keluarga. Jadi saudara Wiwi ini menipu daya saya, membuat saya bingung dan membuat saya stres, lalu mengembangkan berita itu dengan menyampaikan kepada publik bahwa saya dianggapnya menderita gangguan kejiwaan atau menderita stres. Maka dari itu, melalui konferensi pers ini kami meminta aparat terkait, baik di kepolisian maupun di Satpol PP ataupun BKD dan kepolisian tadi, kejaksaan, untuk mendalami atau meneliti data-data pelanggaran daripada oknum PNS ini untuk menjadi catatan, apakah itu catatan perbuatan, catatan kriminal, atau catatan perdata. Dan itu saya sampaikan secara berkala, saya sampaikan setiap 6 bulan sekali kepada pihak yang terkait, karena belum ada penyelesaian atau penelusuran atau kejelasan. Yang jelas saya sangat bertanggung jawab atas kebenaran laporan saya, karena saya adalah korban dan sekaligus pengadu. Namun untuk menguatkan, saya menunjuk kuasa insiden atau juru bicara atau juru runding atau saksi langsung, namun dari luar, dari orang lain, atas nama Bunda Hartini, sebagaimana sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudari Wiwi ini sangatlah menciderai
rasa keadilan bermasyarakat, dan tentunya ini sangat melanggar hukum karena telah melanggar hak asasi manusia dan hal-hal lainnya. Saya juga sekali lagi kembali menyampaikan agar kasus ini diusut dari awal, siapa dalang otaknya, siapa yang terlibat, siapa pendananya, siapa sponsornya, sampai saudari ini melakukan perbuatan seperti itu dan memutuskan untuk lari dari rumah atau kabur dari rumah. Saya hanya minta kejelasan. Jadi saya minta kejelasan, klarifikasi sebagaimana apa yang dimaksudkan agar kasus ini tidak lepas dan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban sistematis maupun hierarkis di jajaran kedinasan maupun di aparat penegak hukum. Itu yang kami sampaikan. Dan belakangan tentunya saya harus menyampaikan saksi-saksi yang bisa ditanyai di dalam hal ini, diantaranya Rusmini, Tambak Romo, dan Fatim Siterjo. Yang belakangan ini Fatim masih mengecek saya dan melakukan tipu daya pengecohan kepada saya, dan tentunya sampai saat ini masih ada kejanggalan-kejanggalan kontentius yang disampaikan dinas. Maka dari itu kepada beberapa pihak, diantaranya Dinas Pendidikan Tambak Romo dan aparat-aparatnya atau kaki tangannya untuk dapat memberi keterangan yang jujur, yang terbuka tentang pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh IWW, atau tanda-tanda atau aroma tidak sedap, atau penyelewengan, atau dugaan-dugaan lainnya, atau praduga lainnya, dan untuk menyampaikan kepada para pihak, diantaranya adalah laki-laki dumblang yang telah ada hubungannya, telah berhubungan intim atau berhubungan tidak sehat dengan saudari WW. Maka dari itu, apapun yang kami sampaikan ini, saya siap untuk bertanggung jawab di depan hukum, justice before the law. Artinya bahwa secara kronologis dari awal sudah saya sampaikan, saya layangkan, saya kirimkan kepada APH, terutama adalah di Polres Pati dan Polsek terkait, Polsek Winong, Pucak Wani, Tambak Romo, Gabus, dan Kayen maupun di Sukolilo. Itu yang dapat kami sampaikan. Apapun beban pembuktian adalah tanggung jawab bersama, dan kita bisa menyelidiki kasus ini dari awal sehingga ada kejelasan. Selain itu, saya juga melihat sisi-sisi lain, pertimbangan kemanusiaan. Seandainya bisa diharapkan dan bisa berkomunikasi, kita mengharapkan adanya win-win solution, yaitu settlement atau perwasitan, penyelesaian perkara dari luar pengadilan masih saya menunggu etikat baik, yaitu pengakuan atas semua kejahatan yang dilakukan itu, mengakui bahwa saudari WW melarikan banyak aset daripada keluarga di Winong itu, dan tidak melakukan upaya kriminalisasi kepada korban, karena selama ini dia mengambil bank dan memborokkan beberapa aset-aset milik dari keluarga kami, namun tidak bisa mempertanggungjawabkan uangnya dipakai apa dan bagaimana cara penyaluran atau penyelesaiannya. Sampai sekarang masih kita tunggu. Sampai sekarang kami masih mengharapkan, ya, kita mengharapkan etikat baik dari semua pihak, terutama karena itu adalah berkaitan dengan marwah Dinas Pendidikan dan marwah Bapak Bupati dan marwah kita semua. Kalau memang ini merupakan perkara sosial atau perkara adat, kita selesaikan secara adat dan secara sosial. Namun kalau ini merupakan masalah instansi birokrasi dan administrasi, kita selesaikan saat nanti. Kalau ini perdata, kita sampaikan dan kita minta diselesaikan dengan perdata. Kalau memang pidana, ya Pak boleh buat, ya silahkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum seperlunya.
atas pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh saudari WW sebagaimana laporan yang berkembang dan apa yang kami sampaikan selama ini. Terima kasih, itu apa yang dapat saya sampaikan pada pagi ini sebagai menjelang perkembangan dan tanggapan saya kepada Kapolsek Gabus maupun Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini secara internal, secara intelijen, secara kemanusiaan dan secara kemasyarakatan untuk menjaga marwah kita bersama. Mari kita diskusikan, kita rembuk dari awal penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana saudara WW untuk dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu pertama yang saya sampaikan. Atas kerjasamanya semua pihak kita sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.